Nama media kami adalah SIPARMAN, singkatan dari Sistem Pernapasan Manusia. Kemudian alat dan bahan medianya, yang pertama untuk alat. Alatnya sendiri ada cutter, ada gunting, ada penggaris, ada spidol, dan ada pensil. Kemudian untuk bahannya ada busa atau spons, kemudian styrofoam, selang kecil, selang besar, kemudian ada pompa balon, dan ada juga balonnya. Kemudian ada cat, krayon, kardus, dan yang terakhir adalah kawat. Kenalkan, nama saya Ahmad Aulia, nomor absen 35 dari kelompok 11. Di sini saya akan menyampaikan materi yang akan kami jelaskan, yaitu materi IPA kelas 5 semester 1, tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran kedua. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.2, menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada manusia dan hewan serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia. Untuk indikatornya yaitu 3.2.1, menunjukkan organ pernapasan pada manusia dan fungsinya. Untuk kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.2, membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Untuk indikatornya yaitu 4.2.1, yaitu membuat bagan cara kerja organ pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan pada manusia adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Sistem pernapasan pada manusia mencakup dua hal. Yang pertama adalah saluran pernapasan dan yang kedua adalah mekanisme pernapasan. Saluran pernapasan merupakan tempat aliran dan juga tempat pertukaran gas yang dibutuhkan selama proses pernapasan berlangsung. Mekanisme pernapasan terbagi menjadi dua, ada inspirasi dan ada ekspirasi. Sistem pernapasan yang utama adalah paru-paru, karena di sanalah tempat pertukaran gas terjadi, di mana oksigen akan diambil dan karbon dioksida akan dikeluarkan. Iya, jadi sistem pernapasan yang paling utama itu adalah paru-paru, di mana paru-paru berfungsi sebagai mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida saat kita bernapas. Di dalam organ-organ pernapasan manusia itu ada hidung, kemudian faring atau tekak, kemudian dilanjutkan pada tenggorokan, setelah itu bronkus, bronkiolus, dan berakhir di pada alveolus. Jadi bisa diingat ya, sistem pernapasan manusia itu pertama hidung, faring, kemudian masuk ke tenggorokan, setelah di tenggorokan dia masuk ke bronkus, kemudian ke bronkiolus dan berakhir di alveolus. Bisa kita lihat di sini bahwa media kami ini mengilustrasikan bagaimana sistem pernapasan pada manusia. Di sini ada organ-organ pernapasan manusia seperti hidung, faring, kemudian ada tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Di sini balon ini digunakan untuk ilustrasi bagaimana cara kerja dari paru-paru itu sendiri. Untuk mengaitkan media dengan pembelajaran, yang pertama guru akan menanyakan pada siswa mengapa kita bisa bernapas dan apa yang terjadi jika kita bernapas. Kemudian yang kedua, dari jawaban siswa, guru akan menarik dan membenarkan jawaban murid bahwa alasan mengapa kita bisa bernapas dikarenakan manusia itu membutuhkan yang namanya energi. Kemudian guru akan mengeluarkan media SIPARMAN atau sistem pernapasan manusia, di mana nantinya akan mempermudah murid membayangkan bagaimana proses sistem pernapasan manusia. Kemudian guru akan menjelaskan tentang apa itu sistem pernapasan manusia,
organ-organ apa aja yang ada pada pernapasan manusia. Kemudian guru memperlihatkan bahwa di dalam tubuh manusia terdapat yang namanya organ-organ yang ada pada sistem pernapasan manusia, dari mulai hidung, faring, tenggorokan, bronkus, bronchiolis, alveolus beserta fungsinya. Untuk membuktikannya, guru memasukkan pompa balon ke dalam selang yang ada pada hidung manusia yang ada pada media. Kemudian ditekan pompanya sehingga terdapat udara yang masuk pada selang. Di sana nantinya akan terlihat bagaimana udara itu bergerak menuju paru-paru. Ya, di sini saya akan memompa dengan menggunakan pompa balon dengan cara ditekan. Kemudian apa yang terjadi dengan kedua buah balon tersebut? Mari kita simak. Kita anggap saja ini manusianya sedang bernapas ya. Ketika manusia bernapas, kedua balon itu mengembang. Itu menandakan bahwa udara atau oksigen yang masuk ke dalam tubuh itu akan melewati yang namanya hidung, kemudian masuk ke faring, diteruskan ke tenggorokan, bronkus, dan terpecah ke bronchiolus dan bermuara pada alveolus. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.